Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Birasdan. Kali ini kita akan ngobrolin Vivo T1 5G. HP ini salah satu HP di jajaran seri T yang baru saja diluncurkan resmi di Indonesia. Untuk seri T ini ada dua jenis ya di pasaran, yaitu Vivo T1 5G, unit yang kita review, dan ada versi Pro-nya yaitu Vivo T1 Pro 5G. Bedanya kalau yang versi Pro menggunakan Snapdragon 778 dan akan main di harga sekitar 4 jutaan, sedangkan Vivo T1 5G ini versi yang biasa menggunakan prosesor Dimensity 810. Ada juga versi globalnya menggunakan Snapdragon 695 ya, dan juga 5G. Untuk harganya di pasaran Indonesia ada dua varian ya, yaitu varian 4GB dan storage-nya 128 GB, dan ini di harga 2.999.000 atau 3 juta kembali 1.000 rupiah. Kemudian varian kedua, varian dengan memori 8 GB dan storage-nya 128 GB dengan harga 3.399.000. Nah, saat ini untuk rentang harga 3 jutaan dihuni dengan HP-HP dengan prosesor Helio G96 di MediaTek dan di Snapdragon ada 680 ya, dan ini masih belum support 5G. Nah, untuk yang ini selain sudah support 5G, secara performa di atas kertas ini sudah unggul ya kalau kita bandingkan dengan prosesor di Helio G96 maupun Snapdragon 680. Ya, ini suatu yang baru ya buat Vivo ya, dan ini bakal menjadi pilihan yang menarik sih di kelas HP 3 jutaan. 3 jutaan kita sudah dapat prosesor yang lumayan kenceng, Dimensity 810 dan sudah support 5G. Kalau kita lihat skor Antutunya mencapai angka 330.365. Dan ini lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan Helio G96 maupun dengan Snapdragon 680. Nah, kalau kita bandingkan dengan Helio G96 ini sekitar 9-10% performanya di atas ya. Kemudian untuk pengetesan dengan Geekbench 5, kita dapat angka di 584 untuk single core, kemudian 1718 di multi core-nya ya. Nah, dengan hasil ini Vivo cukup percaya diri ya. Percaya diri kalau bilang bahwa Vivo T1 5G ini merupakan HP yang paling kencang saat ini untuk di kelas mid-range. Saat dimainkan game ringan seperti Mobile Legends pastinya lancar-lancar saja ya, aman dan tanpa kendala. Dan kita dapat settingan grafiknya di grafik yang tinggi dan frame rate tinggi. Untuk game yang agak berat seperti PUBG Mobile juga lancar dan juga tanpa kendala ya. Untuk grafiknya kita dapat settingan SD dan frame rate high. Sudah mentok di situ, tidak dapat ke atas lagi ya. Dan untuk suhunya ini yang paling saya suka dari sini, saat dimainkan selama 30 menit suhunya di kisaran 34 derajat Celcius saja, dan ini cukup dingin ya menurut saya ya. Dan gue bilang kalau di T1 5G ini ada teknologi liquid cooling dengan 5 komponennya mampu mendinginkan suhu inti sampai 10 derajat Celcius. Dan ini bikin kalian yang suka main game pasti betah dan lebih sejuk dan pastinya stabil ya. Oke, untuk bagian desainnya ini merupakan desain yang termasuk yang cakep menurut saya. Desainnya kotak dan pinggiran sini flat ya. Dan ini masih mengikuti tren iPhone, masih berlanjut rupanya. Untuk warnanya ini warna Rainbow Fantasy, warna yang biru kalau diginiin dia terdegradasi warnanya ya. Nah, kalau begini dia tampak ungu, dan kalau diginiin biru. Nah, ini varian Rainbow Fantasy. Nah, bagi kalian yang tidak suka dengan warna-warna yang agak ramai seperti ini ya, kalian bisa milih varian warna Starlight Black ya.
Di bagian sini ini ada kayak aksen chrome gitu ya di bagian pinggir untuk frame kameranya. Di sini juga ada dihiasi dengan chrome, menambah kesan mewah aja sih menurut saya. Ini bagus, ini unik. Dan di bagian sini ini agak kayak menjorok ke dalam. Ini levelnya beda ya sama ini ya. Dan ini materialnya masih dari plastik. Dan satu hal yang mungkin harus diperhatikan ya sama Vivo, ininya kalau diginiin dia terasa kayak tidak solid ya. Diginiin dia bunyi terasa tidak solid menurut saya untuk desainnya. Nah, untuk bagian-bagiannya di sini ada tombol volume dan tombol power ya. Ini sekaligus fingerprint. Kemudian di bagian bawah ini ada speaker, kemudian ada USB Type-C. Kemudian ada mikrofon dan 3,5 mm jack. Di sini kosong saja, dan untuk bagian SIM tray-nya dia ada di atas ya. Dan sini ada mikrofon lagi. Untuk handlingnya ini lumayan enak sih, karena bagian flat sini lumayan lebar ya. Ada beberapa desain HP yang dia flat di sini, cuman ada yang modelnya kecil ya. Jadi pas digenggam dia terasa tajam. Tapi kalau yang ini lumayan lebar, jadi enak dipenggamnya. Hanya jadi satu ya, saya kurang suka kalau volume sama tombol power di sini jadi satu ya. Biasanya untuk yang model fingerprint begitu saya lebih suka kalau di sini ya. Lebih fungsional menurut saya, untuk pas lah di tangan orang-orang Indonesia ya. Kalau ini harus pindah dulu ke sini. Oke, kita lanjut ke bagian layar. Untuk layarnya ini berukuran 6,58 in dengan resolusinya 2408 x 1080 Full HD Plus ya. Dan tipenya ini masih LCD. LCD dengan Vivo menyebutnya P3 Color Gamut. Dan kemarin saya nyoba bandingin dengan yang punyanya Realme dan Poco M4 Pro. Kalau di warna putihnya memang lebih bagus yang Poco M4 Pro ataupun Realme 9 ya, karena mereka udah AMOLED. Tapi kalau pada kita melihat video atau main game itu nggak terlalu terlihat sih perbedaannya. Ya meskipun memang kalau dilihat lebih detail lagi dan lihat lebih sama, OLED memang lebih bagus kalau dibandingkan dengan LCD memang. Tapi dengan harga yang sama, kalian bisa milih sesuai fungsional ya. Dengan layar yang tidak terlalu jauh beda, dan dengan prosesor dan performa yang lebih kenceng, mungkin ini jadi pilihan yang menarik atau salah satu pilihan yang tepat untuk kalian yang mementingkan performa. Untuk refresh rate-nya ini masih 60 Hz ya, dan ini sangat disayangkan sekali ya. Kalau di kompetitornya HP-HP 3 jutaan sekarang ini sudah memakai refresh rate 90 Hz dan ada juga yang 120 Hz. Dan ini masih di resolusi 60 Hz, dan ini salah satu yang menjadi catatan bagi Vivo T1 5G. Dan ini kondisi pemakaian di siang hari ya. Tidak terlalu terang, tapi cukup nyaman sih dipakainya. Dengan catatan pada saat pemakaian siang hari, brightness-nya disetting ke yang paling tinggi ya, sehingga masih terlihat dan cukup nyaman untuk dipakai. Untuk kualitas suaranya menurut saya sudah cukup bagus ya, dan kira-kira seperti ini suaranya. Gimana menurut kalian? Fitur yang nggak kalah penting yang harus ada di HP 3 jutaan yaitu adalah fitur NFC ya. Dan ini sudah disupport dengan fitur NFC. Baterai 5000 mAh-nya cukup awet dipakai seharian ya. Kalau cuma untuk Instagram, untuk YouTube atau TikTokan, ini sudah pasti aman. Kemudian untuk dipakai dengan game, dicoba dites dengan main Mobile Legends selama 15 menit, baterainya berkurang hanya 2% saja. Kemudian pada saat dipakai dengan PUBG selama 30 menit, baterainya berkurang 6% saja. Dan untuk kecepatan pengecasannya, ini dapat 1 jam itu sekitar 43%.
Oh ya, untuk kapasitas baterainya sendiri ini sebesar 5000 mAh, dan untuk daya pengecasannya 18 watt. Untuk daya pengecasannya hanya 18 watt saja ya. Dan ini bisa cukup menjadi catatan sih buat Vivo T1 5G ya. Dimana kalau HP yang 3 jutaan ini sudah mendukung fast charging 33 watt. Dan ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih HP ini ya, secara overall tentunya. Untuk kameranya ada konfigurasi 3 kamera di sini. Yang pertama kamera wide 50 megapiksel dan kamera deep dan kamera makro masing-masing 2 megapiksel. Dan untuk kamera ultrawide-nya di sini absen ya. Jadi di Vivo T1 5G ini tidak ada kamera ultrawide. Dan bagi kalian yang membutuhkan kamera ultrawide, ya mending HP ini di skip ya. Dan pilihannya bisa mungkin ke Poco M4 Pro, Redmi 9 ataupun Redmi Note 11 Pro juga oke sih. Dengan risiko untuk performanya 10% di bawah ya. Dan kembali ini disesuaikan dengan kebutuhan saja sih menurut saya. Kalau kalian butuh performa dan tidak terlalu membutuhkan fitur dari kamera ultrawide, maka Vivo T1 5G merupakan pilihan yang terbaik. Tapi jika kalian butuh kamera yang lumayan lengkap dengan performa yang 10% di bawah Vivo T1 5G, pilihan HP yang tadi menurut saya cukup worth it ya. Mungkin nanti kita bikin perbandingan ya. Jadi ada perbandingan yang secara overall ya dan secara komprehensif, dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang ada ya. Oke, untuk kamera depannya ini beresolusi 16 megapiksel ya. Dan untuk hasil-hasil foto dan videonya seperti ini. Untuk kualitas dan hasil fotonya tergolong bagus ya. Untuk range harga 3 jutaan ini cakep banget. Dynamic ringnya dapat, kemudian ini warnanya alami. Untuk foto portraitnya juga bagus banget. Cuman untuk foto makronya di sini agak kurang ya. Dan untuk foto-foto malamnya di sini juga bagus banget. Mode autonya juga bagus dan ada sedikit noise sih pada saat mode naiknya diaktifkan. Tapi ini overall cukup bagus di harga 3 jutaan ya. Untuk warnanya bagus banget ya. Ini bener seperti aslinya, nggak terlalu pudar juga nggak terlalu oversaturated, pas seperti aslinya. Coba untuk bunganya juga sama. Ini kualitasnya bagus banget untuk kamera di 3 jutaan ya. Hasil video dengan kamera depan ya, hasilnya terlihat lebih ngezoom dan lumayan bagus sih untuk hasilnya. Dan ini kondisi backlightnya seperti ini ya, wajah saya masih terlihat, dan ini cukup bagus untuk HP di 3 jutaan ya. Untuk di kondisi backlight seperti ini, langitnya terlihat over exposure ya, dan dilihat langitnya warnanya menjadi putih. Nah ini kalau kondisi normalnya seperti ini, dan ini kondisi backlight, langitnya menjadi putih ya, terlalu over exposure. Oke guys, kesimpulannya di rentang harga 3 jutaan, HP ini cukup worth it ya, dengan menjanjikan sebuah performa yang tinggi dan kualitas kamera yang terbilang bagus. Meskipun ada sedikit kekurangan, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih HP ini ya. Yang jelas silahkan sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang ada. Oke, demikian review kita kali ini. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Silahkan subscribe untuk terus mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.